Selamat pagi, Ibu Hana. Saya Prasilia Yuli Kurniasi dari perwakilan kelompok 9 mata kuliah Soft Skills. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami memilih berita yang telah disediakan, yaitu awas vaksin COVID-19 palsu. Anggota kelompok kami dari Aprilia Indasari, Febriana Eka Siswati, Margareta Desi, Prasilia Yuli Kurniasi, dan Septianto Trinugroho. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan 5 poin penting, yaitu introduction berupa analisa kasus, kategori klaim yang ada pada kasus, argumen utama dari kasus, dan counter argumen, 5 pola deduktif spesifik dalam kasus, dan 3 pola induktif spesifik dan kesesatan informal dalam kasus. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang introduction kasus. Awas vaksin COVID-19 palsu di Indonesia. Yang pertama, saya akan mengidentifikasi kasus. Sumber yang berasal dari katadata.go.id merupakan suatu perusahaan media data riset online di bidang ekonomi bisnis yang berdiri pada 1 April 2012. Perusahaan ini banyak sekali menyajikan data mengenai kondisi perekonomian di Indonesia. Media ini cenderung valid dalam menyajikan informasi. Hal ini dibuktikan dari artikel-artikel yang ditayangkan sesuai dengan data bps.go.id maupun data perekonomian pemerintah lainnya. Yang kedua ada analisa kasus. Pada artikel dan infografis tersebut, penemuan vaksin palsu di Tiongkok, Meksiko, dan Ecuador. Media lain seperti CNN Indonesia, scmp.com, dan anytime.com juga menyebutkan kasus vaksin palsu tersebut. Kasus vaksin palsu tersebut adalah vaksin yang dijual menggunakan merek dagang Pfizer atau BioNTech. Informasi ini juga dijelaskan oleh katadata.go.id. Suntikan tersebut telah diterima kira-kira 70.000 dosis. Analisis dari beberapa sumber terkait hal ini menyimpulkan bahwa pandemi dapat meningkatkan peluang kecurangan terhadap produksi vaksin palsu. Yang ketiga ada evaluasi kasus. Vaksin palsu memang belum ditemukan di Indonesia, namun Bio Farma Indonesia melakukan berbagai hal untuk mencegah tersebarnya vaksin palsu. Hal yang dilakukan antara lain dengan pengemasan vaksin 2 dimensi data metrik yang memuat kode serial untuk menghindari duplikasi, menggunakan standar GSI sebagai kode seri yang memudahkan tracking. Indonesia melalui healthdetik.com menyatakan bahwa impor vaksin hanya boleh dilakukan pemerintah. Pengawasan peredaran vaksin secara daring dan bekerja sama dengan Kominfo untuk mengawasi peredaran vaksin di marketplace. Metode tersebut sesuai dengan tercantum di artikel katadata.go.id. Saya Febriana Eka Siswati akan membahas tentang jenis-jenis klaim dan non-klaim di berita yang terpilih, yaitu vaksin palsu COVID. Di berita yang disebutkan ada klaim dan juga non-klaim. Contoh klaimnya ialah yang pertama, di Tiongkok, otoritas telah menangkap 70 tersangka dari 21 kasus per Februari 2021. Ini merupakan bentuk dari klaim atau pernyataan. Lalu yang B, yang termasuk non-klaim, adalah awas vaksin COVID-19 palsu. Di sini ada tanda seru, ini artinya ini adalah sebuah peringatan, bukan sebuah klaim atau pernyataan. Lalu jenis-jenis klaim yang ada di sini, contohnya yaitu klaim faktual. Klaim faktual ini klaim yang menunjukkan apa adanya dan pembuktiannya hanya berupa benar atau salah. Contohnya di sini, pemerintah telah menyiapkan strategi untuk mengantisipasi peredaran vaksin palsu. Lalu yang kedua, klaim nilai. Klaim nilai ini berhubungan dengan moral, atau dia dan terbagi atas moral dan juga norm moral, dan pembuktiannya itu bisa berupa hal yang buruk atau hal yang baik yang terjadi setelahnya. Contohnya di sini, produsen mengisi botol vaksin dengan larutan garam atau air mineral dan sebanyak 58.000 dosis telah dijual. Mereka pun telah meraup untung hingga 2,8 juta. Di sini dia maksudnya membahas tentang keuntungan yang seharusnya tidak mereka dapatkan dan bentuknya buruk.
Lalu klaim faktual deskriptif. Klaim faktual deskriptif itu klaim yang isinya mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu. Contohnya yang ini. Untuk mencegah masuknya vaksin palsu, pemerintah melakukan sejumlah langkah antisipasi antara lain, hanya satu pintu impor vaksin, yaitu pemerintah. 2. Mencantumkan barcode vaksin untuk dapat melacak distribusi dan mengawasi peredaran vaksin di e-commerce. Lalu perlu diatur tentang wadah bekas vaksin. Lalu yang dua terakhir, yang pertama klaim subjektif. Klaim subjektif ini kebenaran atau ketidakbenarannya itu hanya berdasarkan pikiran satu kelompok atau satu orang. Contohnya di sini, sebuah fasilitas kesehatan di Ekuador menyatakan bahwa vaksin palsu yang telah mereka jual itu dapat memberikan imunitas terhadap COVID-19 setelah 3 dosis. Ini kan klaim ini mereka dapatkan dari kesimpulan dari pemikiran mereka sendiri, bukan dari kesepakatan bersama. Lalu yang dalam berita tersebut ada juga contoh klaim non-subjektifnya, yaitu yang dilihat di sini, impor vaksin hanya dilakukan oleh pemerintah. Di sini kan pernyataan atau klaim ini berdasarkan dari kesepakatan bersama atau peraturan pemerintah bahwa impor vaksin memang hanya dilakukan oleh pemerintah untuk keamanan. Sekian dari saya. Berikutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Argumen utama pada kasus ini yaitu tingginya permintaan vaksin COVID-19 di seluruh dunia membuat beberapa oknum memanfaatkan dengan memproduksi vaksin palsu, yaitu salah satu kasusnya produsen mengisi botol vaksin dengan larutan garam atau air mineral sebanyak 58.000 dosis yang sudah terjual. Contohnya di Tiongkok, mereka telah meraup keuntungan hingga 2,8 juta dolar dari menjual vaksin palsu. Sedangkan untuk counter argumen pada kasus ini, yaitu tingginya permintaan vaksin COVID-19 di seluruh dunia membuat beberapa oknum memanfaatkan dengan memproduksi vaksin palsu. Kasus vaksin palsu yang beredar juga disebabkan oleh kelalaian sebuah klinik swasta di kota Monterrey yang menjual vaksin palsu dengan merek Pfizer seharga 2.000 US dollar per dosis. Dalam mencegah peredaran vaksin palsu yang termasuk di Indonesia, pemerintahan melakukan beberapa antisipasi seperti mencantumkan barcode pada botol vaksin untuk melacak dan mengawasi peredaran vaksin di e-commerce. Lalu pemerintah juga mengatur pengolahan botol bekas vaksin untuk mencegah terjadinya vaksin palsu yang masuk di Indonesia. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selamat pagi Ibu Hana Suteja, saya Septianto Trinugroho dengan nomor NIM 011 752 000 30. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai 5 pola deduktif spesifik dalam kasus berita vaksin palsu COVID di Indonesia. Pola yang pertama yaitu pola modus ponens. Pola modus ponens sendiri memiliki pola dengan rumus P maka Q, P jadi Q. Seperti contoh sebagai berikut. Jika impor vaksin dilakukan oleh pemerintah, maka peredaran vaksin palsu dari luar dapat dicegah. Impor vaksin dilakukan oleh pemerintah. Jadi, peredaran vaksin palsu dari luar dapat dicegah. Pola selanjutnya yaitu ada modus tollens. Modus tollens sendiri memiliki rumus yaitu P maka Q. Min Q maka min P. Dengan contoh sebagai berikut. Jika ada barcode pada vaksin, maka distribusi vaksin dapat dilacak. Distribusi vaksin tidak dapat dilacak. Jadi tidak ada barcode pada vaksin. Kemudian pola selanjutnya yaitu silogisme hipotetis. Untuk silogisme hipotetis memiliki rumus pola yaitu jika P maka Q, jika Q maka R.
Jadi, jika P, maka R, yang dapat dicontohkan sebagai berikut. Jika impor vaksin dilakukan oleh pemerintah, maka peredaran vaksin palsu dari luar dapat dicegah. Jika peredaran vaksin palsu dari luar dapat dicegah, maka masyarakat akan merasa aman. Jadi, jika impor vaksin dilakukan oleh pemerintah, maka masyarakat akan merasa aman. Untuk pola selanjutnya yaitu silogisme disyungtif. Pola ini memiliki rumus yaitu P atau Q bukan P jadi Q. Seperti contoh sebagai berikut. Entah vaksin dari Tiongkok asli atau palsu. Vaksin dari Tiongkok bukan asli, jadi vaksin dari Tiongkok adalah palsu. Pola yang terakhir yaitu pola dilema. Pola dilema di sini memiliki rumus pola yaitu P atau Q. Jika P, maka R. Jika Q, maka R. Jadi, R. Pola ini dapat dilihat dengan contoh sebagai berikut. Saya harus memilih antara vaksin dari Tiongkok atau vaksin dari Meksiko. Jika saya memilih vaksin dari Tiongkok, maka vaksin yang saya pilih adalah vaksin palsu. Jika saya memilih vaksin dari Meksiko, maka saya juga memilih vaksin palsu. Jadi, apapun yang saya pilih adalah vaksin palsu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi Bu Hana, selamat pagi teman-teman semuanya. Saya Margareta Deasi. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai argumen induktif pada kasus vaksin COVID palsu yang kami angkat sebagai topik. Untuk argumen induktif analogi, tingginya kejadian penyakit COVID mengakibatkan di Tiongkok terjadi pemalsuan produksi vaksin COVID dan terjadi juga di beberapa negara seperti Meksiko dan Ekuador. Generalisasinya adalah vaksin palsu yang beredar di 3 negara diantisipasi tidak masuk ke negara lain termasuk Indonesia. Untuk kausal, karena tingginya permintaan vaksin palsu COVID diproduksi dan beredar di beberapa negara. Dari infografik vaksin COVID palsu juga didapatkan kesesatan informal yaitu argumentum ad verecundiam, di mana informasi tentang vaksin palsu diberikan dari sumber yang tidak memiliki kredibilitas dan kemampuan di bidang kesehatan. Angka pada data yang disajikan tidak diketahui asal sumbernya dan tidak sesuai dengan berita yang sebenarnya. Ada juga argumentum ad populum atau argumentum ad populum langsung, di mana infografik tersebut menggerakkan massa atau orang banyak dengan menyebarkan berita melalui media internet, sehingga masyarakat menjadi takut dan tidak percaya terhadap vaksin. Demikian argumen dan klaim kami dari infografik vaksin COVID palsu. Selebihnya atau dan sekurang-kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih.